Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Minggu 21 Februari 2021. Di minggu pertama masa Prapaskah pada hari ini, kita akan dilayani oleh Pendeta Bapak Tommy Dixon Raga. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Marilah berdiri untuk kita menyambut firman Tuhan, hadir di tengah-tengah kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 242, bait 1 dan 2. Muliakanlah Allah Bapa. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan penyertaan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing kita pada ibadah sore hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18. Sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini telah tidak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jemaat diundang untuk menyanyi dari Kidung Jemaat 445 bait 1 dan 2.
Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan kekudusan Allah. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk berdoa secara pribadi dan akan ditutup secara doa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Firman Tuhan menyatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Namun kami hidup di luar firman-Mu, sehingga kami cemar oleh dosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ampunkanlah kami ya Tuhan, sebab apa yang Engkau larang itulah yang kami lakukan. Firman Tuhan menyatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang-orang dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, dari anggota-anggota keluarga Allah. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami mengabaikan peran kami dalam keluarga yang kudus, sehingga memberi tempat kepada hal yang cemar. Kami percaya pada kasih setia-Mu dan janji Tuhan, bahwa Engkau tidak menolak setiap pengakuan dosa kami dan menguduskan kami seturut kehendak-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyambut pengakuan dosa kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 452, bait 1 dan 2, naikkan doa tak enggan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21 yang menyatakan,
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita sambut berita anugerah kita dengan menyanyi dari PKJ 149, bait 1 sampai 3, ucap syukur pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk kita menerima petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Yakobus 1 ayat 12 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Amin. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Marilah kita dengarkan dan biarlah kesaksian pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tiada
Bapak Ibu sekalian, marilah kita bangkit berdiri untuk kita menyambut firman yang akan diperdengarkan oleh pelayan firman. Kita menyanyi dengan judul lagu Penuhilah Hatiku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus dalam memimpin kita, membimbing dan mengarahkan kita kepada kebenarannya dari firman-Nya pada hari ini. Kita berdoa. Ya Roh Kudus yang telah diam dalam hati kami, anak-anak-Mu, orang-orang percaya, orang-orang kudus pilihan-Mu, umat Kristen milik-Mu, khususnya dalam gereja Poktomang. Kami mohon hikmat-Mu bagi kami sehingga kami mengerti firman-Mu, kami mempercayainya dan menghidupinya, supaya kami tidak gagal dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nats pembuka kita pada hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 20. Pengkhotbah pasal 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi
tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Ayat ini mau menyatakan kepada kita dengan jelas, tidak seorang pun yang tidak mengalami kegagalan, terutama dalam berhubungan dengan kesucian diri. Kita akan meringkasnya bagaimana menghadapi kegagalan, baik kegagalan secara rohani maupun kegagalan dalam hidup. Karena dua ini adalah hal yang sangat penting dalam pribadi kita. Yang pertama, gagal dalam kesucian hidup sebagai orang-orang percaya. Gagal dalam kekudusan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Gagal menyenangkan hati Bapaknya sebagai anak-anak Tuhan. Apakah yang harus kita lakukan dalam menghadapinya? Mari kita lihat firman Tuhan untuk bagian ini. Kolose 2 ayat 13 dan 14. Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat ini menyatakan bahwa orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus yang telah dipilih dalam Roh Kudus, yang telah beriman menjadi orang Kristen, telah diampuni dari segala pelanggarannya. Ayat 14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwah dan mengancam kita. Dan itu telah ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ini artinya surat hutang dosa kita, orang-orang percaya, telah lunas, telah selesai, telah tuntas. Itu sebabnya Tuhan kita menyatakan dalam kalimat ke-6 di kayu salib, sebelum Ia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa, yaitu kalimatnya sebagai berikut. Sudah genap, sudah selesai. Yang dalam bahasa asli Yunani menyatakan tetelestai, satu kata yang terdiri dari dua kata jadian, yang berarti telah sempurna. Artinya pengampunan dosa terhadap orang-orang percaya telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh. Tuntas. Artinya anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya telah diselamatkan. Oleh karena pengampunan dari segala dosa. Dan bagian lain menyatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, sebab segala dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 43 dinyatakan, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa setiap orang yang percaya mendapat pengampunan dari segala dosanya oleh karena nama Kristus. Jelas jaminan pengampunan untuk keselamatan ini sudah terjadi, bukan belum. Sudah rampung, bukan belum, telah. Artinya tuntas. Dan hanya sekali. Itu sebabnya Ia hanya mati sekali dan bangkit sekali. Dan dengan indah, Rasul Paulus menyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ialah bahwa Kristus telah mati. Dan Kristus telah bangkit pada hari yang ketiga untuk segala dosamu sesuai dengan kitab suci. Rasul Petrus pun menyatakan yang sama seperti Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 tadi. Dan Rasul Petrus menyatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk kita yang tidak benar. Supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut Roh Kudus. Jelas pengampunan untuk keselamatan kita kekal, tidak terulang dua kali, hanya sekali. Namun kalau jujur dalam hidup kita, kita sering menyakiti hati Tuhan, berbuat dosa. Dan itulah kegagalan hidup dalam kesucian dan kekudusan. Tidak dapat menjaga kekudusan praktis hidup. Padahal kekudusan status kita telah dijamin oleh darah Yesus, oleh Roh Kudus. Dan ini menyakiti hati Tuhan. Terkadang gagal juga
dalam hidup terhadap orang lain, dalam kita berbuat dosa kepada mereka, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan Amsal 28 ayat 13-14 memberikan jalan keluar, menghadapi dengan sportif rohani dan jasmani, dan juga secara spiritual atau intelektual. Amsal 28 ayat 9, ayat 13 dan ayat 14 menyatakan demikian. Bagi orang-orang yang telah menerima pengampunan segala dosa dari Tuhan Yesus Kristus atau dari Allah Bapa, dalam kehidupannya gagal atau jatuh dalam dosa, maka inilah jalan keluarnya. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jelas menyembunyikan pelanggaran bisa bagi orang lain, bagi sesama manusia. Bahkan mungkin kepura-puraan bagi diri kita sendiri. Tapi bagi Tuhan tidak berlaku. Bagi juru selamat kita tidak berlaku. Kenapa? Karena dalam bagian lain Alkitab, Amsal 15 ayat 11 dan 20-27 menyatakan, hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, dan roh diberikan dalam dirinya untuk menjadi penyelidikan terhadap hatinya. Sehingga kita tidak dapat berbohong, berdusta, bahwa kita tidak jatuh, tidak gagal. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya, artinya mengakui dosa perbuatannya atau perbuatan dosanya, kegagalan hidupnya dalam kekudusannya kepada Tuhan dan sesama, dan meninggalkan perbuatan dosa itu atau tidak lagi untuk berusaha gagal, maka ia akan disayangi oleh Tuhan. Dan ayat 14 menyatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ini menyatakan kalau sudah gagal jangan sombong, jangan tinggi hati. Dan karena kesombonganlah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang kudus, orang Kristen jatuh, gagal di dalam kekudusan hidup mereka, kekudusan pribadi mereka, dan kekudusan menyenangkan Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ini mengingatkan, kalau sudah gagal dalam kekudusan hidup, sudah gagal dalam kekudusan pribadi, dalam perbuatan dan praktis hidup, padahal sudah menjadi orang percaya yang telah diselamatkan dan diampuni, maka segeralah tinggalkan perbuatan itu, mengakuinya, tidak menyembunyikannya, dan hidup takut akan Tuhan. Tapi kalau bersikeras hati, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah biasa-biasa saja, dan dianggap hal yang biasa, akan jatuh ke dalam malapetaka. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah materi yang sangat hebat dan contoh-contoh dalam Alkitab lengkap. Izinkan saya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang mengikuti ibadah virtual maupun normal ini. Contoh yang pertama adalah Daud. Dia adalah raja tapi juga nabi. Dalam Kisah 2 ayat 29 dan 30 dia juga nabi selain raja. Ketika ia jatuh ke dalam dosa, di mana ia meniduri Batseba, Nabi Nathan datang menegur kegagalan hidupnya dalam menyenangkan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati ia mengakuinya, ia menyesalinya, dan ia menerima hukuman Tuhan secara lahiriah, secara jasmani, yaitu anaknya meninggal dunia. Setelah hukuman itu dilewati, ia bersyukur kepada Tuhan. Ia dapat menerima tindakan Tuhan terhadap dirinya. Inilah cara menghadapi kegagalan di dalam jatuh dalam dosa. Dan ia bangun kembali
dikuatkan oleh Tuhan. Yang kedua, Rasul Petrus telah diingatkan Tuhan sebanyak 3 kali untuk tidak sombong, tidak tinggi hati, seolah-olah lebih hebat, lebih kuat, lebih mantap dalam menjaga kekudusan hidupnya. Namun dia gagal ketika ia menyatakan, semua boleh lari, meninggalkan engkau guru, aku tidak. Kalau engkau ditangkap, aku siap dipenjara bersama engkau. Kalau engkau dihukum mati, aku siap mati bersama engkau. Tetapi Tuhan menyatakannya, ayam lebih dahulu berkokok. Ataukah engkau yang telah menyangkali aku 3 kali? Yang jelas, engkau akan menyangkali aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan itu terjadi ketika dengan sombong ia menolak peringatan itu. Namun apa yang terjadi berikut? Dengan kerendahan hati, ketika ia telah menyangkali Tuhannya 3 kali, Tuhan Yesus menengok, menoleh, dan melihat kepadanya dengan penuh kasih. Saya ulang, tetapi apa yang terjadi dengan Petrus? Ketika Tuhannya menoleh, menengoknya dengan penuh kasih, mengingatkan dia, ia tidak bersikeras hati, ia tidak tinggi hati lagi, dengan rendah hati ia menangis terseduh-seduh. Dan dalam kalimat bahasa asli Yunani menyatakan, ia sangat menyesal, menangis terseduh-seduh, dan menyumpahi dirinya sendiri, betapa bodohnya aku, betapa sombongnya aku, betapa arogan dan angkuhnya aku, tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan. Sehingga jatuh ke dalam dosa, gagal menunjukkan diri bersaksi sebagai murid, rasul, dan tangan kanan Tuhan dalam pelayanan Galilea. Itu sebabnya dengan pengakuan itu berdasarkan kerendahan hati, ia tidak gagal menghadapi kegagalan. Seperti juga Daud tidak gagal menghadapi kegagalan sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Dan Petrus dipercayakan kembali untuk memimpin para murid 12 rasul bersama dengan dirinya. Di mana Yudas digantikan oleh Matias kemudian menjadi pemberita-pemberita Injil kerajaan Allah, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, juru selamat yang mengampuni umatnya Israel dari segala dosa dan menyelamatkan mereka. Ia menjadi pemimpin yang sangat disegani, menjadi soko guru bersama Yakobus dan Yohanes. Inilah cara anak Tuhan, orang kudus, orang percaya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, menghadapi kegagalan dalam kehidupan kudusnya. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya seperti itu? Ataukah kita mengeraskan hati dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, padahal Tuhan Maha tahu segala-galanya? Saya berharap kita meneladani mereka. Demikian juga Daud. Kerajaan Daud dikokohkan oleh Tuhan sampai saat ini. Bendera Israel yang pernah mau diganti ternyata tidak terjadi karena kehendak Tuhan. Tetap bendera mereka sampai sekarang, bendera kejayaan Israel, yaitu bintang Daud. Bapak Ibu Saudara, kegagalan yang kedua adalah kegagalan dalam hidup. Kita banyak kegagalan dalam hidup, dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, dalam bergereja, dalam beribadah, dalam berpelayanan, dan dalam berkehidupan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Mari kita lihat Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kehancuran dan kejatuhan adalah merupakan wujud dari kegagalan hidup. Dan Amsal 18 ayat 12 menyatakan,
Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dua bagian ini sama. Kegagalan karena jatuh dalam dosa dan kegagalan dalam hidup sama karena kesombongan manusia. Orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, Yakobus mengingatkan umat Tuhan yang ditulisi surat olehnya. Dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat 9 dan 10. Kita membuka bersama. Yakobus pasal 4, ayat 9 dan 10. Bagaimana menghadapi kegagalan hidup? Sadarilah kemalanganmu. Berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Dengan kecongkakan kita, keangkuhan, kearogansi kita, sombongan kita, kita gagal dalam hidup. Walaupun mungkin rencana kita hebat, menurut kita, tidak melibatkan Tuhan. Kita merasa kita mampu dengan talenta kita, pengetahuan kita, kehebatan kita, ketenaran kita, pengalaman hidup dan pengalaman kerja kita. Pada saat kita gagal dalam hidup ini, mari kita menyadari kemalangan kita. Kita berduka cita dan menangis. Menangis bukan berarti lemah. Menangis bukan berarti anak kecil. Karena ada tangisan yang berarti kesadaran. Hendaklah kita tidak tertawa. Kita ganti dengan meratap. Dengan penuh penyesalan. Dan sukacita kita dalam dosa diganti dengan duka cita. Karena gagal dalam kehidupan. Bukan berpura-pura tidak tahu. Demi kesombongan diri. Maka rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan Ia akan meninggikan kamu. Arti meninggikan sini Tuhan mengangkat dari kegagalan menjadi keberhasilan dan kesuksesan yang dulunya tertunda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, izinkan saya untuk tidak memprotes para motivator-motivator duniawi yang berhubung dengan psikologi-psikologi bisnis dan psikologi-psikologi umum. Tidak semua bagian psikologi umum manusiawi ini salah. Tapi apabila dalam kemewahan yang menutupi dengan kekayaan yang akan diraih dengan segera dan instan, kebanyakan para motivator memanipulasi dan memotivasi secara negatif bahwa kita memiliki kekuatan tersembunyi yang tak tergantikan, yang tak terelakkan, dan yang tak tertandingi. Padahal kita hanya ciptaan. Penciptalah yang memiliki itu. Kesombongan di hadapan Tuhan akan membuat kita dijatuhkan oleh kegagalan kita. Tapi Tuhan menyatakan, rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah hatimu. Sadari kemalanganmu. Menangis. Jangan tertawa. Meratap. Jangan bersuka cita. Mengakui bahwa kita bukanlah Tuhan dan tidak sama dengan Tuhan. Maka Ia akan meninggikan kita. Anak-anak Tuhan banyak yang gagal dan mencoba berkali-kali dan menghibur diri seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan kegagalan sebelumnya. Tapi mari kita lihat anak yang hilang sebagai contoh. Ia dengan kesombongannya merasa bahwa ia mampu hidup sendiri tanpa bapaknya. Dengan harta warisannya ia meminta kepada bapaknya dan pergi. Hidup seolah-olah hebat. Penuh kemandirian, penuh kehebatan dan kekayaan, kemampuan. Dan kemewahan kesenangan hidup. Ketika semuanya habis selesai, ia sampai makan kotoran hewan. Ia sadar benar bahwa tanpa bapaknya, ia tidak berarti apa-apa. Dan hidupnya sendiri adalah arogansi diri. Ketinggian hati yang menghancurkannya. Dan menghabiskan semua hartanya. Cita-cita hidupnya. Ketenaran, kehormatan hidupnya. Ia gagal total dalam hidup. Tapi ketika imannya mengingat bapaknya. Ketika kasihnya mengingat bapaknya. Kerendahan hatinya membimbing kembali kepada bapaknya. Bapaknya membuka karpet merah.
membuat pesta besar kepadanya. Karena anak yang sadar itu telah kembali. Anak yang gagal itu telah terangkat kembali. Anak yang jatuh itu rendah, serendahnya, lebih dari hewan, memakan kotoran hewan, diangkat kembali dengan sebuah pesta besar di dalam rumah Bapaknya yang maha kaya. Itu gambaran kalau kita gagal dalam hidup. Rendahkan hati kita, menangis untuk itu, mengakui dan minta pertolongan Tuhan. Nyatakan dengan kasih, aku tidak ada apa-apanya, Engkaulah segala-galanya. Tanpa Engkau, aku di belakang, dengan Engkau aku di depan bersamamu. Tanpa Engkau aku jatuh ke dalam, tapi dengan Engkau aku terangkat ke atas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya menutup bagian ini bagi anak-anak Tuhan yang penuh kegagalan, yang pernah gagal dan yang tidak mau gagal. Karena tidak pernah Bapa kita merancangkan rancangan kegagalan dalam hidup kita. Ayat yang terkenal dalam Yeremia 29 ayat 11. Ketika Tuhan menyatakan melalui Yeremia kepada bangsa Israel tentang masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Aku tahu rancanganku bagimu, bukan rancangan kegagalan, tapi keberhasilan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Kalau Tuhan begitu mengasihi Israel yang begitu bandel, Tuhan lebih mengasihi kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Karena kita adalah anak-anak Allah karena iman pada Yesus Kristus. Galatia 3:26. Izinkan saya membacakan rumus anti kegagalan, merubah kegagalan, dan tidak akan gagal. Amsal 22 ayat 4. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga hamba Tuhan yang pernah gagal. Dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam berbisnis, dan sebagainya. Amsal 22 ayat 4, demikian firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya ulang. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jelas, bukan hal yang sulit. Apakah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan? Semua ini lengkap dalam satu pribadi yang dikatakan kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Allah Bapa Surgawi untuk ibadah kami pada hari ini, Minggu 21 Februari 2021 dalam gereja Pok Tomang. Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang telah Engkau gerakkan hatinya walaupun secara virtual dan secara normal beribadah kepadamu pada hari ini. Kami mohon Engkau memberkati mereka. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang dalam usia emas atau lanjut usia. Tuhan menguatkan mereka di masa tua, baik kuat rohani maupun kuat jasmani. Sehingga di masa tua mereka dalam usia emas ini tetap beribadah kepada Tuhan. Dan tetap memimpin, membina, dan mengarahkan keluarga untuk tetap beribadah dan hidup di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan supaya sehat, jauhkan dari corona, jauhkan dari bakteri, virus, dan sebagainya, sehingga hidup kami sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong di masa pandemi corona ini agak sulit saudara kami mendapatkan pekerjaan. Tuhan tolong agar mereka mendapatkan pekerjaan sehingga tidak membebani orang lain. Bagi yang berbisnis, bekerja, berusaha, Tuhan tolong agar lancar semuanya. Meskipun dalam situasi yang sangat sulit saat ini. Dalam masa PSBB yang belum diselesaikan oleh baik DKI maupun Indonesia, Tuhan tolong kami agar tetap disiplin.
untuk mentaati peraturan pemerintah seperti mentaati Engkau, sehingga tidak menyusahkan diri sendiri dan tidak menyusahkan orang lain. Pelayanan gereja Pok Tomang, baik pelayanan secara komisi, sektoral maupun umum, kami berdoa Tuhan agar tetap berjalan. Karena tidak ada bagi kami tidak beribadah, karena kami telah menerima keselamatan, kebaikan, dan kemurahan dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap komisi-komisi yang menjalankan ibadah baik normal maupun virtual. Tuhan memberkati semua para pelayan sehingga melayani dengan baik dan setia, sehingga umat-Mu ditumbuhkan dan didewasakan, menyenangkan hati Tuhan pada akhirnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang masih sekolah, baik secara virtual. Tuhan tolong supaya mereka tetap rajin belajar, menghargai berkat Tuhan melalui orang tua demi masa depan mereka. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk acara-acara ibadah kami dalam persiapan event-event besar seperti Paskah dan sebagainya. Biarlah Tuhan kami mempersiapkan dengan sangat baik, bukan karena hari-harinya, tapi karena kasih Tuhan dan penghormatan kepada Tuhan. Saudara kami yang bermasalah dalam kehidupan mereka pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, masa depan, rumah tangga, dan juga bisnis atau usaha, campur tanganlah ya Tuhan. Kasihanilah kami karena kami banyak kelemahan menghadapi hidup ini. Kuatkan kami apabila kami lemah. Kami berdoa juga untuk rencana pernikahan saudara kami Budi pada tanggal 27 Februari 2021. Tuhan tolong agar ini momen memuliakan Tuhan dan menyaksikan bagi setiap orang yang hadir bahwa anak-anak Tuhan menikah untuk memuliakan nama Tuhan, membangun rumah tangga dan keluarga Allah terkecil, yaitu rumah mereka sebagai rumah ibadah, rumah bahagia, rumah sukacita, dan juga rumah kasih karunia serta rumah doa. Segala persiapan dari kedua keluarga besar kami serahkan dalam tangan pengasihan dan perlindungan Tuhan, terutama pelayanan yang akan berlangsung pada hari tersebut. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, baik DKI maupun Republik Indonesia, dalam rangka vaksinasi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan tolong agar menjadi kenyataan, dan dengan kebijaksanaan yang ada berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, kami semua bersabar, kami semua berdoa, kami semua berpartisipasi mendukung demi kesehatan bangsa yang berguna untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam bangsa ini. Sebagai tugas kami orang Kristen mentaati pemerintah dan mentaati Tuhan. Banyak doa-doa kami yang tak tersampaikan ya Roh Kudus. Tolonglah kami. Untuk kami doakan juga anak-anak yatim piatu yang mungkin kekurangan di dalam panti-panti asuhan. Orang-orang tua kami di panti jompo, terutama anggota jemaat Pok Tomang yang ada di panti jompo. Mungkin mereka kekurangan segala sesuatu. Tuhan tolong agar keluarganya memberikan dukungan yang pasti. Terima kasih Tuhan. Ada banyak doa kami yang tak terucapkan, tapi kami percaya Roh Kudus membawa kepada Bapa di sorga. Karena kami percaya Tuhan membawanya dan Tuhan mendengarkannya. Dan sedangkan telinga belas kasihan-Mu ya Tuhan, atas doa-doa kami yang tidak sempurna ini, karena kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat. Marilah kita ikrarkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna dan dengan hati serta mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan nats Alkitab dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu sekalian, persembahan Bapak Ibu sekalian dapat ditransfer pada rekening yang telah tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Biarlah kiranya persembahan yang Bapak Ibu telah laksanakan dan lakukan itu dapat menjadi berkat bagi gereja dan pelayanan Pok Tomang pada khususnya. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Dimohon waktunya sejenak untuk beberapa warta pelayan firman pada hari ini, Minggu 21 Februari 2021, telah dilayani oleh Pendeta Bapak Tommy Dixon Raga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan memberkati keluarga. Untuk firman Tuhan pada kebaktian Minggu tanggal 28 Februari 2021 yang akan datang, akan dilayani oleh Evangelis Maria Alexander Kasih. Marilah kita doakan dan kita dukung dalam doa untuk persiapan dan pelayanannya, dan kita sama-sama menghadiri dalam ibadah online yang akan datang. Persembahan dapat diikuti dari warta cetak yang telah Bapak Ibu lihat di screen. Untuk warta komisi, ibadah Komisi Pemuda dilaksanakan secara online pada pukul 15.30. Kemudian Komisi Remaja juga dilaksanakan secara online setiap minggu pukul 13.30. Dan juga ibadah Komisi Anak dilaksanakan secara online pada setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagi orang tua yang menginginkan anak-anaknya bersekutu dalam persekutuan ibadah Minggu, tiap-tiap komisi dapat meminta link untuk dapat ikut serta di dalam ibadah tersebut. Bapak Ibu sekalian, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus Kristus berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Marilah kita bangkit berdiri untuk kita menyanyi dari Kidung Jemaat 413, baitnya yang pertama dan kedua, Tuhan pimpin anakmu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya dengan penuh kemuliaan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dengan berkat-berkat rohani dan jasmani. Roh Kudus tetap melindungi dalam kehidupan saudara. Dari saat ini untuk kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih atas ibadah yang telah kita saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.